Untuk menghindari kejaran polisi, preman itu dengan santai melemparkan narkoboy ke tangan seorang wanita pensiunan, sebuah kejadian yang tak disaksikan polisi. Alih-alih melaporkannya ke polisi, wanita tua itu mengembalikan barang tersebut kepada geng itu. Melihat bahwa wanita itu adalah seorang wanita tua berusia lebih dari 50 tahun, geng itu sempat bingung. Wanita itu kemudian mengungkapkan tujuannya, ia ingin ikut berjualan tepung. Ia mengatakan bahwa usianya lebih dari cukup untuk pekerjaan itu karena anak buah bosnya semuanya masuk daftar hitam polisi, sementara ia tidak memiliki catatan kriminal. Polisi tidak punya alasan untuk mencurigai seorang wanita tua berjualan tepung. Bos yang menganggap ini masuk akal segera mengurangi 1 kilogram dan memberikannya kepada wanita itu. Tentu saja ini adalah masa percobaan, wanita tua itu hanya bisa mengambil 10% dari keuntungan. Setelah semua tepung itu terjual, bos berjanji akan menaikkannya menjadi 20%. Wanita tua itu setuju tanpa ragu. Sebenarnya bos hanya mencoba-coba, tapi tanpa diduga wanita tua itu segera menjadi penjual terbaik di kelompok tersebut. Di rumah, wanita tua itu menghadapi masalah. Ia diharuskan membagi tepung menjadi 5 bagian, menjualnya dalam kemasan kecil, tapi tepung itu sangat keras seperti batu, bahkan gergaji mesin pun tidak berguna. Akhirnya wanita tua itu menggunakan golok untuk menghancurkannya. Tapi setelah mengemas tepung, masalah baru muncul. Ketika ia bertemu bos, ia tampaknya lupa menanyakan harganya. Karena putus asa, ia harus mencari informasi dari menantunya, seorang petugas narkotika. Bertanya langsung akan tidak bijaksana, jadi wanita tua itu berpura-pura ingin tahu tentang pekerjaan menantunya. Pria itu yang sama sekali tidak curiga membawa ibu mertuanya ke arsip. Wanita itu berhasil menemukan berkas. Tekanan mendadak itu membuat menantunya agak bingung. Menyadari kesalahannya, wanita itu segera mengencangkan ikat pinggangnya. Sekarang semuanya sudah siap, tapi menemukan pembeli menjadi masalah baru. Karena putus asa, wanita tua itu pergi ke tempat persembunyian preman untuk mencoba peruntungannya. Dengan menyamar, ia bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya apakah mereka menginginkan tepung. Para preman itu semua mengira itu adalah operasi penangkapan polisi dan tidak berani bergerak. Akhirnya wanita yang gigih itu menemukan pembeli pertamanya. Dengan penjualan pertamanya, para preman menyadari bahwa ia bukanlah seorang polisi. Karena barang dagangannya berkualitas tinggi dan jumlahnya banyak, semakin banyak pelanggan tetap yang datang kepadanya. Ketika ia menyerahkan pembayaran kepada bos, semua orang yang hadir terkejut dan bos sesuai kesepakatan memberinya 10% dari keuntungan. Mengingat kemampuan wanita tua itu, sang bos memberinya lebih banyak barang kali ini. Wanita itu percaya bahwa dalam beberapa bulan ia akan mengendarai mobil sport. Namun takdir tidak dapat diprediksi. Saat ia melangkah keluar dari apartemen bos, ia terlihat oleh anjing pelacak narkoba di dekatnya yang dengan panik mencabik-cabik keranjang belanjanya. Untungnya menantunya berada di dekatnya dan mencegah tragedi. Demi keselamatan ibu mertuanya, pria itu dengan penuh perhatian membawa keranjang belanja dan mengantarnya pulang. Pada hari-hari berikutnya, wanita itu sering muncul di daerah yang sering dikunjungi preman. Daerah itu kacau dan memiliki keamanan yang sangat buruk, tapi lingkungan ini sempurna baginya untuk menjual barang dagangannya. Dalam beberapa hari, ia telah menjadi pemasok terbesar di daerah itu. Sebaliknya, orang lain tidak dapat menjual sebutir pun tepung. Meskipun wanita tua itu menghasilkan banyak uang, tindakannya segera membangkitkan kecemburuan orang lain. Suatu hari, para preman yang sudah muak memutuskan untuk memberi pelajaran padanya. Mereka tidak hanya mengambil barang dagangannya, tapi juga merampok uangnya dan mengatakan kepada wanita tua itu bahwa jika itu terjadi lagi, ia tidak akan melihat matahari terbit besok. Sesampainya di rumah, wanita tua itu sangat terpukul. Setengah dari penghasilannya telah dicuri, membuatnya tidak mampu menjelaskan kepada bosnya. Jadi ia merancang rencana jitu. Ia menambahkan telur ke barang dagangannya, menciptakan kue rasa tepung. Untuk menguji efeknya, wanita itu bahkan mengundang beberapa teman dekatnya untuk mencicipinya. Tanpa diduga, semua orang memuji rasa kue yang lezat. Lebih penting lagi, kue itu dikatakan membuat orang merasa mabuk setelah memakannya. Dengan demikian, wanita tua itu melanjutkan penjualan kue rasa tepungnya dan dalam satu pagi stoknya habis terjual. Setelah itu, wanita tua itu kembali kepada bos dengan pembayaran. Namun kali ini, wanita tua itu datang 3 kali dalam seminggu, melebihi penjualan tahunan bos itu. Wanita tua itu tampaknya menyadari hal ini, jadi di depan bos ia langsung menaikkan komisinya menjadi 30%. Bos awalnya enggan, tapi wanita tua itu mengatakan ia tidak keberatan mengganti pemasok jika bos tidak setuju. Bos itu tidak punya pilihan selain setuju, bagaimanapun juga ia adalah penjual terbaik. Ternyata keputusan bos itu benar, karena kue yang dijual wanita tua itu mengandung tepung. Banyak orang menjadi ketagihan setelah memakannya. Semakin banyak orang datang kepadanya untuk membeli kue, dan hanya dalam 2 hari wanita tua itu menyelesaikan penjualannya lagi. Bos tercengang, ia tidak mengerti bagaimana bawahannya yang tampan tidak bisa bersaing dengan seorang wanita tua dalam penjualan. Kali ini bos memutuskan untuk menjadikan wanita tua itu agen eksklusif dan langsung memasok 8 kg tepung kepadanya, tapi wanita tua itu mengatakan ia sama sekali tidak bisa membawanya. Pimpinan geng yang cukup bijaksana segera mengirim anak buahnya untuk mengantarkan wanita tua itu pulang. Tentu saja wanita tua itu tahu ia tidak bisa menjual semuanya sendiri. Jadi ia mengundang anggota geng yang telah menindasnya ke rumahnya. Awalnya orang-orang ini memandang rendah wanita tua itu, tapi setelah memakan kue-kue di atas meja, ekspresi semua orang langsung berubah serius. Mereka akhirnya mengerti bahwa wanita tua itu telah menambahkan tepung ke dalam kue, membuat pelanggan senang dan kenyang, situasi yang saling menguntungkan. Wanita tua itu mengundang orang-orang ini untuk membantu distribusi. Preman lokal itu tahu bahwa ia hanya bisa bekerja sama dengan wanita tua itu karena orang-orang di lingkungan sekitar hanya mempercayai produknya dan kedua belah pihak mencapai kesepakatan.
Sejak saat itu orang-orang berbondong-bondong ke rumah wanita tua itu untuk membeli kue. Bahkan teman-teman terbaiknya pun harus mengantri untuk bertemu dengannya. Meskipun wanita tua itu bekerja tanpa lelah, permintaan tetap melebihi penawaran. Sejak orang-orang ini mencicipi kuenya, mereka kehilangan minat pada makanan lain. Karena wanita tua itu sudah kewalahan dengan pekerjaan, ia mengajak beberapa teman dekatnya untuk ikut serta dalam pembuatan kue. Beberapa bulan kemudian, wanita tua itu menjadi sumber penghasilan utama bos. Ia tidak perlu lagi mengambil kue sendiri, bos mengirim anak buahnya untuk mengantarkannya langsung ke toko dan bahkan bos sendiri harus menemuinya. Di dalam mobil, bos itu tidak mengerti rahasia wanita tua itu yang melipat gandakan penjualannya. Ia tidak peduli dengan detailnya karena wanita yang lebih tua itu sangat cakap. Bos memerintahkan pemeran utama wanita untuk menggantikan preman lokal sebagai distributor lokal. Bawahan itu langsung kehilangan pekerjaannya. Di dalam mobil, bos menyarankan agar wanita yang lebih tua itu menjual kue-kuenya ke taman kanak-kanak agar anak-anak itu tumbuh menjadi pelanggan setianya. Wanita tua itu hendak menolak, tapi kata-kata bos itu seperti perintah, tidak memberinya hak untuk menolak. Keesokan harinya ketika wanita itu pergi menjemput cucunya, ia akhirnya menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Ia tidak menyangka bandar itu benar-benar akan menjual kue-kue ini ke taman kanak-kanak. Setelah kejadian ini, wanita itu berhenti membuat kue dan malah menghabiskan waktunya berpergian dengan cucunya. Setelah menghasilkan uang, wanita itu menjadi sombong. Malam itu, ia memberitahu bandar itu bahwa ia tidak akan pernah membuat kue lagi. Beberapa hari berikutnya, ia menikmati waktu yang menyenangkan bersama teman-teman wanitanya. Tentu saja kebahagiaan ini berumur pendek. Ketika wanita itu kembali dari liburannya, ia menemukan seseorang telah membobol rumahnya. Begitu wanita itu memasuki kamar tidur, beberapa preman langsung menculiknya. Bos itu menyuruh para preman untuk menyampaikan pesan kepada wanita itu. Ia ingin wanita itu terus membuat kue, jika tidak ia akan memutilasi cucunya. Untungnya pada saat kritis menantunya seorang polisi tiba. Setelah mendengar bahwa ia adalah seorang polisi, para preman tidak punya pilihan selain melarikan diri. Melihat tidak ada pergerakan di dalam, menantunya langsung mendobrak pintu. Melihat keadaan kamar, wanita itu berbohong dan mengatakan bahwa itu disebabkan oleh angin kencang. Sebelum menantu itu sempat bertanya lebih banyak, wanita itu mengusir kelompok tersebut dari ruangan. Namun wanita yang lebih tua bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Bersenjata senapan gatling dan penggiling adonan, ia dan temannya menyerbu tempat persembunyian para preman. Pemimpin kelompok itu melihat senapan mesin wanita tersebut benar-benar panik. Akhirnya di bawah ancaman wanita tua itu, ia tidak punya pilihan selain melepaskan cucunya. Pemimpin kemudian menyadari bahwa senjata yang dibawa para wanita itu semuanya mainan. Kelompok itu kemudian diikat oleh para preman, sementara preman yang telah dikirim untuk mengejar anak kecil itu dikepung oleh polisi. Ternyata menantu wanita itu mencurigai ibu mertuanya melakukan sesuatu dan telah menghubungi polisi ketika ia pergi. Polisi dengan cepat mendobrak jendela dan mengendalikan situasi. Meskipun nyawa para wanita itu diselamatkan, mereka menghadapi konsekuensi serius karena mereka telah menemukan tempat persembunyian itu. Pada akhirnya pengadilan memenjarakan para wanita lanjut usia tersebut. Namun banyak teman yang mereka kenal selama usaha bisnis mereka secara spontan memprotes menuntut polisi membebaskan mereka. Mengingat bahwa meskipun para wanita itu telah menjual barang, mereka juga memainkan peran penting dalam membongkar operasi ilegal tersebut. Pengadilan atas dasar pertimbangan kemanusiaan memberikan pembebasan bersyarat kepada mereka. Saksikan keseruan lainnya